Ustadz Misbah, Ustadz Tony, dan yang saya banggakan teman-teman semua mahasiswa-mahasiswi PGSD angkatan 2018 ini. 2018 sampai 2021. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Kita selalu bersyukur ya pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat bertemu kembali tatap muka ya. Semoga ini menjadi sebab kita ya nanti sebagai salah satu jalan ya, kemudian dalam menjalankan kehidupan. Ya, ini menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik teman-teman semua, sebelum saya memberikan materi, ya, ini kita memiliki waktu 1 jam, gitu ya. Yakni sampai pukul 8 saja. Nah, waktu yang singkat ini, silakan teman-teman perhatikan dengan seksama, ya, dengan efektif dan efisien. Caranya bagaimana, ya? Mungkin materi ini akan atau sudah pernah teman-teman terima ya di kesempatan lainnya ya, di pelatihan lainnya, di forum lainnya ya. Maka saya mengutip ya salah satu quote dari ulama ya, bahwa ilmu walaupun sudah diterima berkali-kali ya, ini adab ya, salah satu adab, maka sikap kita ya seolah-olah belum pernah menerima itu ya, walaupun sudah pernah menerima 1000 kali gitu ya. Itu maka materi ini mungkin sudah pernah diterima ya, namun yang perlu kita perhatikan hari ini adalah momennya yang berbeda. Kalau materi sebelumnya mungkin terkait dengan contoh ya, misal pengutipan, teman-teman sudah pernah belajar pengutipan dengan Mendeley. Nah, namun di sini kan di kesempatan atau momen PKM 2022 ini mungkin yang perlu ditekankan nanti stylenya gitu ya. Kalau sebelumnya mungkin pakai EPA, nah sekarang kita pakai Harvard, misal seperti itu. Nah, itulah yang harus teman-teman catat nanti ya. Sehingga di PKM-nya tidak ada kesalahan secara administratif ya. Kesalahan administratif itu melihat kelengkapan tidak lengkap maka dicoret walaupun judulnya bagus ya, itu berarti tidak lolos gitu ya. Nah, reviewer akan melihat kalau secara administratif lengkap ya, mulai dari judul, isi dan lain sebagainya, maka akan berpindah ke substantif ya, substansif yakni isi ya, isi, kedalaman isi, kelayakan, kemudahan dan keenaan dibaca dari tulisan kita ya. Maka saya mohon ya, sebelum kita lanjutkan ya, mari kita berniat dalam hati sungguh-sungguh ya. Salah satu cara untuk mempercepat PKM kita selesai. PKM itu diunggah tanggal 31 ya. Kita hanya punya waktu itu sebenarnya hari ini itu maksimal ya. Kalau teman-teman mau serius, hari ini maksimal. Karena apa? Kalau sudah menginjak 30, 31 itu biasanya sistem crowded ya, sistem crowded dan website itu down biasanya. Kalau down ya otomatis antri, dan ini pernah dialami oleh dosen ya. Dosen kita sebagai dosen ada forum ada pembukaan proposal penelitian ya, karena telat uploadnya akhir-akhir ya, di injury time ya, akhirnya ya harus bersabar gitu ya. Maka hari ini kita tuntaskan gitu. Nah, saya perlu menambahkan juga ya ke teman-teman. Jadi jangan merisaukan kuliah gitu ya. Ini lebih daripada kuliah. Gitu. Mengapa demikian? Ya, karena di sini banyak keterampilan yang nanti akan teman-teman terapkan di kehidupan nyata. Misal kita memilih judul, teman-teman nanti skripsi juga memilih judul. Contoh ya, kita memilih kalimat atau menulis kalimat yang enak dibaca. Teman-teman ketika mahasiswa membuat tugas, pasti juga salah satunya membuat artikel ya. Jadi banyak sekali yang diterapkan di dalam PKM ini nanti berlaku di kuliah. Jadi keterampilannya malah lebih banyak di PKM ini. Jadi inilah kuliah kita. Jadi jangan merisaukan.
Saya mata kuliah A, Ustaz, gimana ini? Gitu ya. Jangan. Justru kita bertanya kepada diri kita, kalau PKM ini sudah kita fokuskan, mengapa kok saya nggak selesai-selesai? Apakah diri saya yang ini membuat rumit, ya, ataukah memang ada kendala lainnya, memang nggak punya laptop dan lain sebagainya. Namun itu bisa ditepis ya. Misal nggak punya laptop, kita kan bisa menulis pakai tangan, terus kemudian kita rentalkan, kita ketikkan. Itu misal kalau nggak punya laptop. Sebenarnya zaman sekarang nggak ada alasan gitu ya. Misal teman-teman nulis pakai tangan pun dosen juga memaklumi ya. Nanti mungkin akan diketikkan siapa gitu yang punya laptop. Itu salah satu contoh saja. Nah, teman-teman semua, saya ingin menekankan ya kepada mahasiswa yang khususnya adalah beasiswa gitu ya. Beasiswa ini kan banyak mahasiswa yang beasiswa ya, beasiswa kampus maupun beasiswa KIP. Jadi tidak ada alasan mahasiswa yang berbeasiswa itu tidak membuat PKM. Saya dulu juga alumni menerima beasiswa, gitu ya, wajib membuat, gitu ya. Karena itu itu bukti tanggung jawab kita terhadap beasiswa yang kita gunakan, bahwa beasiswa itu untuk mendukung prestasi. Salah satunya adalah PKM ini, gitu ya. Nah, kalau saya boleh sebutkan, ya, mulai dari 19 itu beasiswa kampus semuanya, ya. Jadi kalau saya bilang boleh, hukumnya wajib semua harus buat sampai unggah. Kalau nggak sampai unggah apa penyebabnya? Ya harus kita selesaikan hari ini. Saya nggak punya pulsa, saya nggak punya laptop, charger saya rusak dan lain sebagainya. Hari ini harus diselesaikan. Besok tanggal 30, 31 nggak ada alasan tidak unggah gitu ya. Karena saya sudah menginstruksikan kepada teman-teman dosen ya, ini menjadi bagian penilaian mata kuliah, bisa masuk portofolio, afektif atau kognitif dan lain sebagainya. Itu. Terus 2019 tadi ya, 20 ini saya sebutkan, terutama yang mendapat 2 beasiswa ya. Ini dan beasiswa KIP ya. Ini saya sebutkan ya, ada Mas Vito, terus ada Mbak Hafizah itu KIP. Ada Mas Gilang. Mas Gilang ada nggak hari ini? Kita cek. Belum Ada ada. nggak Mas Vito? Belum hadir. Saya minta tolong Mas Vito ya di Japri, mengapa tidak hadir hari ini gitu ya. Nanti hasilnya di Japri ke saya. Kemudian setelah Mbak Hafizah hadir ya. Tes. Hafizah ada nggak ini namanya? Belum ada juga Ustaz. Belum ada. Berarti sekalian Mbak Hafizah Mas Vito ya. Kemudian Mas Rahmat nggak hadir. Mbak Aulia ada nggak hari ini? Sempat ada ya, namun nggak efektif ya. Besok lain kali mungkin Mbak Hafizah, Mbak Aulia ini karena rumahnya dekat, kita suruh PP aja wes ya. Karena kita melihat tidak efektif kuliah. Itu yang saya sebutkan tadi, yang dapat KIP ini wajib ya, tidak ada alasan untuk tidak membuat, gitu ya. Kemudian kita berpindah ke angkatan 2021. Nah ini yang KIP yang double ya. Itu ada Mas Hamzah. Jadi ada Mas Hamzah hari ini. Oh ada ya. Halo Mas Hamzah. Iya, Sir. Oke. Alhamdulillah hadir ya. Dan mahasiswa lainnya ya, yang termasuk reguler ini ya sebenarnya kita wajibkan semua ya, tidak melihat backgroundnya beasiswa maupun non beasiswa. Ya, tapi ini penekanan ya. Bagi yang beasiswa itu wajib, tidak ada alasan, gitu ya. Nanti kalau ternyata berbelit-belit ya kita alihkan nanti beasiswanya gitu ya kepada yang lebih aktif walaupun dia itu reguler gitu. Saja demikian ya. Karena kita melihat keseriusan dan kesungguhan gitu ya. Baik. Nah, tadi saya langsung ke materi ya hari ini. Materi hari ini saya sengaja tidak menyiapkan ya PPT ya. Saya sengaja tidak menyiapkan PPT ya. Namun saya akan melihat langsung ya. Saya memberikan contoh nanti kepada teman-teman bagaimana kita membuat PKM ini terstruktur gitu ya. Nah, saya akan share ya. Hal yang paling penting ketika kita menulis PKM adalah pedoman.
Ya, tahu pedoman ya, Mas Mbak Dian, tahu pedoman ya? Sudah download, sudah baca Mbak Dian? Sudah, Ustadz. Oke, yang sudah baca pedoman siapa ini? Angkat tangan, berikan respon di Zoom ya. Oke, Mas Derjat. Ya, oke, Mbak Sofi, Pak Joni, sudah, Mas Vito. Oke, ini yang nggak memberikan respon, baca atau enggak ini? Mas Ferdi. Oke, Mas Hamas, baca ya. Mas Alif. Siapa lagi nih? Oke. Yang lain belum ini ya. Mas Yazid, Mbak Angela, Mbak Dian, Mbak Zara, udah ini ya. Oke, alhamdulillah ya. Kalau sudah baca berarti minimal kita sudah tahu. Nah, saya akan menekankan bagaimana caranya kita melihat poin yang penting-penting gitu ya. Nanti kita akan jadikan itu sebagai alur kita dalam menulis gitu ya. Nah, karena pedoman ini adalah rambu-rambu ya, karena ibarat kita mau tes SIM itu ya, ini ibarat rambu-rambu, jadi kita harus mengikuti rambu-rambu itu gitu ya. Kalau ada salah satu rambu-rambu yang kita langgar ya berarti kita nggak lolos nanti gitu ya, ibaratnya demikian gitu. Jadi ini adalah penting sekali. Nah, saya akan share dari buku pedoman langsung ya, tapi sudah saya markup ya, tandai mana-mana yang penting dan nanti kita jadikan itu alur penulisan di PKM kita. Saya akan mengambil contoh PKMK ya yang umum diambil oleh teman-teman. Gitu ya. Oke. Saya belum bisa share ini. Oke, terima kasih Saudara Putri. Oke. Jadi silakan hari ini disimak ya, dicatat, kalau perlu dicatat. Jadi tidak ada nanti setelah hari ini teman-teman tanya lagi. Ini urutannya gimana Ustadz Ustadzah ya, biar enak dibaca. Nggak ada pertanyaan demikian, gitu ya. Yang ada adalah langsung menulis sesuai yang kita simak hari ini, gitu ya. Gitu. Terus nanti ada lagi pertanyaan. Ini fontnya terus berapa, terus marginnya berapa, spasinya berapa. Nah, itu pertanyaan kuno ya, yang tidak perlu dijawab. Semua ada di rambu-rambu atau pedoman PKM, gitu ya. Oke, sudah nampak ini Mas Vito? Sudah, Mas Ustaz. Derjat? Oke, udah ya. Oke, baik. Nah, saya akan mulai judul ya. Jadi silakan ditulis kalau perlu ya. Saya dulu sebagai mahasiswa juga, walaupun ada laptop masih menulis ya. Sampai saat ini pun juga masih menulis ya. Saya tunjukkan. Itu menunjukkan keseriusan gitu ya. Walaupun sudah ada pedoman, filenya kan ada ini ya. Saya taruh HP, saya buka manapun bisa. Tapi saya tetap menulis gitu ya. Saya pakai pulpen menulis ini sama. Ya. Jadi nggak ada alasan apalagi teknologi sudah maju start kuno menulis itu tidak gitu ya. Justru kalau menulis itu menunjukkan keseriusan kita. Jadi silakan ditulis. Saya akan membahas secara singkat aja ya, mereview di ini. Mungkin sudah dibahas ya, namun saya tekankan. Yang pertama judul ya, yang ini saya stabilo ya, tidak boleh menggunakan akronim. Coba kita cek. Di besar ya. Oke. Sudah bisa dibaca teman-teman? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Oke. Ada yang tahu apa itu akronim, Mbak Zahra Bella? Apa itu akronim, Mbak Zahra? Tes. Oke, Mas Hamzah. Apa itu akronim, Mas Hamzah? Akronim. Kayak kok lupa. Nah, oke, nggak apa-apa. Bilang kalau nggak tahu, saya tidak tahu, Ustaz. Itu aja nggak apa-apa ya. Belum tahu? Belum ya? Akronim itu gabungan kayak singkatan dari beberapa kata.
gabungan atau apa, Mas? Singkatan. Singkatan. Oke. Singkatan dari suatu kalimat. Oke, bagus. Intinya demikian ya. Ya. Yakni gabungan ya, atau kependekan dari beberapa kata ya. Ini kependekan dari berupa gabungan beberapa kata. Misal pecel lele dibaca apa? Cele. Nah, itu disingkat cele, pecel lele cele. Wah, itu enggak baku, enggak boleh ya. Nah, jadi ini di judul tidak boleh mengandung demikian. Terus jumlah katanya ya itu 20 kata. Ya, nanti saya tunjukkan ya bagaimana mengetahui jumlah kata gitu ya. Gitu. Caranya buka Word ya. Teman-teman bisa di blok ya. Bahasa saya di blok. Blok itu ya ditarik seperti ini. Ya, ditarik ini di blok. Nanti di pojok kiri bawah di sini ada word count ya. Kalau 20 kata berarti ada 20 kata gitu ya. Nanti teman-teman dapat terapkan. Itu ya. Ini masalah judul, masalah administratif. Jadi harus mengikuti ini ya. Tidak menggunakan akronim, panjangnya maksimal 20 kata. Kalau lebih dari 20 kata maka otomatis tak lolos. Itu ya. Ini jadi judul. Kita percepat. Kemudian kelengkapan isi ya. Kelengkapan isi. Ya. Ini perlu dicatat juga teman-teman. Yang pertama adalah ada validasi dosen, pimpinan ya, dosen dan pimpinan. Kemudian kelengkapannya ada apa saja ya? Ada judul PKM, bidang PKM, nama dan nomor induk tim, nomor induk sesuai yang diinformasikan Saudara Putri kemarin ya, yang sesuai PDDikti. Asal perguruan tinggi dan tahun usulan. Oke, ini harus ada di kelengkapan. Kalau ada salah satu misal tahunnya salah 2022 kemudian 2021 otomatis tak lolos ya. Itu masalah sepele. Ini kelengkapan ya. Namanya kelengkapan berarti bagian-bagian di dalam proposal yang kita ajukan harus ada ini validasi 1 ya, kemudian judul 2, bidang PKM 3, nama dan nomor induk 4 ya, asal perguruan tinggi 5 dan tahun 6. Ini harus ada 6 ya. Jadi kalau teman-teman mencatat harus ada 6. Ada salah satunya yang enggak lengkap maka tak lolos. Kemudian isi utama proposal ya, isi namanya isi. Kalau tadi kan kelengkapan unsur-unsurnya ya, ini isi di dalamnya ya. Yang pertama nanti teman-teman mengunggah dalam bentuk file PDF ya. Kalau ada yang mengunggah dalam bentuk doc atau Word ya, maka otomatis tak lolos juga. Nah, isinya apa? Daftar isi. Jadi kalau daftar isi nggak perlu sampul ya. Kemarin ada yang pakai sampul. Nah, sampul dihapus ya. Kalau di sini mengatakan demikian, tidak ada sampul. Jadi langsung ke daftar isi. Kemudian halaman inti dan lampiran. Ada 3 ya, daftar isi, halaman inti dan lampiran. Itu tulis teman-teman ya, tulis. Saya sarankan tulis. Walaupun punya filenya, pedoman saya sudah punya Ustaz. Tapi kalau nggak ditulis, kalau ditulis sendiri kan enak ya, ringkas. Terus struktur 1 apa, 2 apa, 3 apa. Gitu. Kemudian ya diberi nomor halaman dengan huruf Romawi. Ya, ini di daftar isi ya. Nah, ini kan jadi di daftar isi nomornya pakai Romawi. Romawi kecil ya. I2, I3 itu. Yang diletakkan di sudut kanan bawah. Sudut kanan bawah di sini berarti ya. Kursor saya berjalan ini ya, teman-teman. Ya, ini namanya kanan bawah. Ya, berarti seperti nomor 5 ini ya. Seperti nomor 5. Ini kanan bawah. Nah, berikutnya penomoran halaman I dimulai dari daftar isi. Ya, jadi nggak ada sampul. Jadi mulai di halaman daftar isi itu mulai I. Kemudian penomorannya di kanan bawah. Silakan dicatat tulis-tulis ya. Terus halaman inti adalah halaman proposal yang memuat bab pendahuluan sampai daftar pustaka. Jadi kalau saya bilang inti, berarti dari pendahuluan sampai daftar pustaka.
harus ada. Kemudian penomoran, terus jumlah halaman ya. Ini maksimal 10, tulis lagi. Jadi karena inti dimulai dari pendahuluan sampai daftar pustaka. Maksimum berapa? 10. Ya. Kita hitung nanti berapa jumlah halamannya. Kalau ada yang menulis lebih 10 nggak lolos. Gitu ya. Itu inti ya, teman-teman. Jadi 10 halaman. Halaman inti dalamnya diberi nomor dengan angka Arab. Nah, angka Arab 1, 2, 3. Diletakkan di sudut kanan atas. Kalau ini sudut kanan bawah, sudut kanan atas itu kalau nggak salah nanti letaknya di sini ya. Oke, kursor saya berjalan ya ini. Di sini nanti. Oke, maaf sih. Nah, ya, misal angka 1. Nah, di sini sudut kanan atas. Ya, teman-teman. Ini dimulai dari halaman apa tadi? Mas Hamzah? Geser halaman inti. Oke, bagus. Mulai halaman inti, jangan ragu-ragu ya. Oke. Ya, itu ya. Ini masalah sepele ya. Tapi ada kemarin yang saya cek masih ada ya. Ini masalah administratif gitu ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita percepat ya. File ya. Ini penamaan file ya. Tahu ya, penamaan file itu yang nanti diunggah ya, teman-teman. Ini saya garis lagi. Nanti di simbol bawah, teman-teman, penamaan file kalau sudah di di-convert ya, misal di save as terus sebagai PDF, nanti penamaan filenya adalah seperti ini. Nama ketua, misal Vito Budi Utomo _ nama PT langsung ya. Ini enggak ada spasi. Nama PT-nya STKIP Al Hikmah _ terus PKM. Kalau PKMK berarti PKMK. Gitu ya. Ini penamaan. Kalau misal penamaannya ya untuk validasi dosen, misal nama PT-nya salah, ya STKIP gitu aja, salah, gitu ya. Itu masalah isi utama proposal. Oke. Kemudian ya ini umum ya, silakan ditulis juga. Ya, isi utama proposal yang kita tulis harus menggunakan hurufnya atau fontnya berupa TNR ya, Times New Roman, ukuran 12. Spasinya 1:15, silakan dicek teman-teman. Kemudian teks rata kanan kiri. Ya, kemarin ada yang masih tidak kanan rata kiri, ya ada yang rata kiri saja. Itu ya. Jadi itu kurang tepat. Kemudian kertasnya A4 ya, ditulis A4. Marginnya 4 untuk kiri. Selain itu 3. Berarti kiri sebelah sini itu 4, di sini 3 ya, di bawah 3 ya. Saya ulangi, di kiri 4, atas 3, kanan 3, di bawah 3. Ya, selain itu salah. Ya. Langsung berikutnya kita menginjak ke pendahuluan. Ya. Cara yang paling baik ketika kita ingin menulis proposal adalah mengikuti apa instruksi yang ada di dalam pedoman ini. Saya ulangi ya. Karena ini merupakan rambu-rambu ya. Ilustrasinya seperti tadi. Kita umpamakan tes SIM ya, tahu ya. Teman-teman pasti punya SIM C, SIM A. Ketika mau tes itu pasti ada aturan. Kalau kita melanggar aturan itu, misal ya, kita melebihi marka ya. Misal praktek, kita melebihi marka, maka nggak lulus ya. Itu. Pedomannya seperti ini gitu. Nah, ini berikutnya adalah pendahuluan. Ya, tulis ya, kalau mau menulis format langsung aja di tengah tulis bab 1 pendahuluan. Gitu ya. Kalau di sini hurufnya kapital semua, maka kita harus mengikuti kapital.
gitu ya. Kemarin ada yang hurufnya kapital, tidak kapital, gitu. Kalau di sini mengatakan itu ya. Kemudian kita pelajari baca per kalimat, ya. Uraikan latar belakang atau alasan yang mendasari disusunnya proposal PKMK. Berarti kata kuncinya adalah alasan. Alasannya apa? Ini saya tulis, saya pakai sticky note ya di sampingnya. Alasan. Tahu ya alasan? Bisa saya tanya. Mbak Hafiza ada enggak ini? Saya enggak cek ini. Ada Ustadz. Oke, Mbak Hafiza saya tanya. Mengapa tadi pagi sarapan Mbak Hafiza? Belum sarapan Ustadz. Oh, belum sarapan. Oh ya, berarti pertanyaan saya balik. Mengapa belum sarapan? Belum masak Ustadz. Oh, bagus. Itu yang harus ada di bab 1. Belum masak. Ya, Ibu belum masak. Terus kompornya gasnya habis. Terus ya. Terus belum beli beras, belum nafsu. Itu diungkapkan. Itu alasan. Ya. Ini di pendahuluan. Kemudian apakah komoditas PKMK berdasar dari hasil riset atau pasar ya? Pasar atau inisiatif sendiri. Berarti dasar ya. Dasarnya apa? Gitu. Misal alasan ya banyak orang tidur ngorok ya begitu dalam satu rumah ya, tidur ngorok bising alasannya. Terus menurut survei ditemukan ya dari 5 rumah semuanya ngorok semua, gitu misal seperti itu ya, saya nggak tahu. Maka kalau teman-teman mendasari itu hasil survei, maka itu hasil riset ya. Misal di pasar belum ada kamar tidur peredam ngorok gitu ya, nanti dijual di pasaran belum ada seperti itu, misal bisa aja gitu ya. Berarti yang pertama alasan, yang kedua dasar ya, hasil riset atau memang di situ inisiatif sendiri. Perlu ditekankan di sini. Jadi paragraf pertama nanti berisi alasan, paragraf kedua berisi dasar. Berikutnya kita baca lagi. Ini ya hasil riset, saya underline ya, inisiatif sendiri. Kemudian ungkapkan pula jenis dan spesifikasi teknik komoditas yang akan menjadi modal wirausaha. Berarti spesifikasi teknis. Oke, jadi 3.3 adalah spesifikasi teknis atau produk. Harus ada ini urut ya. Jadi nanti nggak jauh-jauh gitu ya. Seperti kemarin saya membimbing Mas Yazid. Saya cukup mudah aja. Mas Yazid lingkungannya apa? Komoditas yang banyak. Di lingkungan saya nelayan Ustaz. Terus di situ dijual langsung. Terus kemudian ekonominya bagaimana? Ya biasa-biasa. Oke, berarti komoditas banyak adalah ikan. Maka saya usulkan usaha pengalengan ikan ya, atau packaging pengemasan ikan gitu ya. Itu mudah saja. Di daerah saya banyak komoditas ketela pohon. Tahu ya ketela pohon? Di situ hanya dijadikan keripik begitu ya. Nah, gimana ini? Karena ketela pohon banyak, umumnya dibuat keripik, bagaimana ini inovasi lebih baik lagi ya. Kita ekspor dengan awet ya. Kalau ketela pohon itu kan dalam waktu 2-3 hari itu pasti busuk ya. Kecuali tela umbi jalar ya. Nah, ini bahasa Indonesianya ya, umbi jalar itu awet. Kalau ketela pohon enggak awet. Nah, itu produk Cina udah banyak itu ya yang diekspor ketela pohon. Tinggal masak. Kita perlu kreatif seperti itu. Itu komoditas ya, komoditas barang mentah. Artinya banyak tersedia di situ. Itu perlu diungkapkan di spesifikasi nanti. Nah, di spesifikasi produk itu tunjukkan keunggulannya apa yang membedakan. Nah, ini di paragraf ketiga nanti ya. Nanti saya kasih contoh bagaimana ini ditaruh di Word ya, supaya alur, nyambung ya, tidak acak-acakan ketika kita menulis gitu ya. Misal kita bicara masalah ikan aja berbicara jauh, ikan banyak gizinya, terus ikan di Indonesia tersebar, Indonesia negara maritim, tak perlu demikian, langsung to the point aja. Misal di ujung Pangkang Gresik ya, mayoritas pekerjaan sebagai nelayan, di situ para warga menangkap ikan kemudian menjual ke tengkulak, hasilnya kemudian rata-rata berapa ribu gitu.
Terus kemudian untuk memenuhi kehidupan ya sangat kurang. Langsung to the point, nggak perlu membahas apa itu Indonesia negara maritim, tidak perlu membahas apa itu ikan banyak gizinya, udah tahu itu ya. Jadi langsung menyelesaikan di masalah lingkungan, yang itu menunjukkan komoditas barang mentahnya banyak. Kemudian setelah spesifikasi produk ya kita baca lagi dengan memaparkan perbedaan. Nah, berarti ini kita underline ya, perbedaan dan keunggulan tadi ya. Nah, di sticky note saya catat ya keunggulan dan perbedaan. Gitu. Dibanding produk sejenis. Misal pengalengan ikan. Kan di supermarket sudah banyak tadi ya pengalengan ikan. Saya kembali ke pengalengan ikan. Namun pengalengan ikan rata-rata itu kan menggunakan aluminium ya kalau nggak salah ya. Besi aluminium atau apa itu ya. Kaleng ya intinya begitu. Bagaimana karena kaleng ini kalau dibuang kemudian kan mencemari lingkungan, itu kan menimbulkan masalah tersendiri. Kemudian kemarin saya usulkan menggunakan eco packaging. Apa itu namanya ya? Pokoknya ya bahasa agak keren gitu ya. Karena nanti saya tunjukkan yang lolos PIMNAS itu judulnya juga bagus-bagus gitu ya, tidak asal judul. Misal kalau judulnya cuma keripik pisang variasi rasa pedas, nggak menarik itu ya. Banyak di luar sana yang menjual keripik pisang di jalanan yang rasanya pedas gitu ya. Itu di paragraf ketiga ya. Kalau ini kita mau buat ringkas loh ya. Jadi alasan kita buat satu paragraf, dasar kita buat satu paragraf, spesifikasi kita buat satu paragraf. Jadi sudah ada 3 paragraf nih. Kita efektif karena tadi dibatasi oleh halaman. Inti cuma 10 gitu ya. Kemudian kita baca lagi ya. Setelah keunggulan produk PKMK dibanding produk sejenis ya. Ini kalimat terakhir, karakteristik pasar, sasaran, calon konsumen harus diungkapkan keberadaan dan persebarannya. Berarti di paragraf terakhir ya di bab pendahuluan itu adalah sasaran. Ya, ini kelihatan ya Mbak Sofi? Iya, Ustaz. Oke, sip. Sasaran ini ada apa? Keberadaan dan sebaran. Yang namanya ini konsumen, di mana keberadaannya? Ya diuraikan. Misal dalam satu rumah, misalnya yang mengonsumsi ikan, saya kembali ke contoh ikan tadi ya. Itu rata-rata satu pekan, misal cuma 1 kaleng, nggak apa-apa. Nah, ya, kemudian dihubungkan dengan hasil survei tadi, gitu ya. Jadi kalau misal kita jual ke mereka, berarti kita nanti akan hubungannya nanti di cash flow dalam 2 tahun. Kalau misal 1 pekan mengonsumsi 1 kaleng, berarti 1 bulan dia mengonsumsi 4 ya. Itu diungkapkan, dijelaskan di dalamnya. Gitu. Kemudian di lingkup satu desa ada misal 1000 kakak, ya tahu ya kakak, kepala keluarga. Kemudian kalau kita kalikan 4 ya berarti kan ini dalam 1 bulan loh ya, 4 dikali 1000, berarti kan 4000. Berarti 1 bulan kita bisa menjual 4000, gitu ya. Itu ungkapkan ya pakai data, misal hasil survei mandiri, gitu tak apa-apa. Atau kalau bingung, cari BPS ya, Badan Pusat Statistik ya. Itu ada nanti data, berapa sih konsumsi ikan Indonesia, gitu, cari. Rata-rata berapa gitu. Itu bisa kita jadikan rujukan atau cari di artikel orang lain ya. Banyaknya konsumsi ikan masyarakat Indonesia. Nah, itu bisa nanti kita kutip jadikan daftar pustaka. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita membuat ya pendahuluan yang terstruktur, urut. Jadi ketika reviewer membaca, karena reviewer nanti pedomannya adalah 4 aspek ini. Alasannya apa ini? Ada enggak? Centang. Dasarnya apa ini? Ada enggak? Centang. Gitu ya. Kemudian spesifikasi produk apa yang membedakan produk lainnya? Ada enggak di bab 1? Centang. Kemudian sasarannya mana ini? Dijelaskan enggak? Centang. Cukup 4 aspek ini aja. Gitu ya. Kalau misal kita jelek-jelekan aja ya. Misal 1 aspek alasan, kita buat 1 paragraf. Maka kita cuma memiliki 4 paragraf ya, di pendahuluan. Nggak usah membahas yang lainnya, cukup yang diminta di sini. Misal alasan kita mau kembangkan menjadi
lebih dari satu paragraf, ya 2 atau 3, maka itu sudah 2 halaman bisa, 2 halaman lebih, pendahuluan aja itu ya, gitu. Maka kita efektif saja, gitu ya, nggak usah berbelit-belit nulis. Ya, misal kita ini mau bicara packaging, ya, eco packaging, ya. Namun kita membahas Indonesia banyak sampah, nggak usah kejauhan, gitu ya. Langsung ke permasalahan lingkungan di sekitar teman-teman aja, yang real ya, yang real. Tidak usah melihat terlalu luas, gitu ya. Karena ini tujuannya adalah untuk melatih, ya. Melatih membuat wirausaha itu. Begitu pula di bab 2 ya. Oke, saya lanjutkan. Tulisan saya masih terbaca. Siapa ini? Mas Wahyu. Ada enggak nih Mas Wahyu? Saya ngawur aja ini manggil. Enggak ada Mas Wahyu. Oke, saya minta tolong ini ya, Mas Alif untuk menghubungi Mas Wahyu ya. Halo Mas Alif. Tes. Oke, Mas Alif enggak ada. Mas Ferdi. Tes. Ustaz. Oke, alhamdulillah. Saya minta tolong Mas Ferdi ya untuk menjapri Mas Wahyu ini, mengapa kok tak hadir, gitu ya. Oke, siap Ustaz. Oke, nanti hasilnya di WA ke saya ya. Terima kasih Mas Ferdi. Ini ada pesan masuk nih. Oh, Mas Alif juga. Oke, terima kasih Mas Alif. Kita lanjutkan di bab 2 ya. Bab 2 apa aja? Saya percepat ya, karena tadi sudah saya kasih contoh ya cara memahami perintah dalam pedoman. Langsung kita aja bab 2, bab 3 kita percepat. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf. Sekarang adalah bab 2. Bab 2 ada apa saja? Ini langsung saya sampaikan di ringkasannya aja. Yang pertama adalah kondisi umum potensi. Ini ya, uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi. Tahu ya? Potensi ini yang saya sebut adalah sumber bahan baku dan peluang pasar. Ini namanya kondisi umum potensi. Ya, bahan bakunya melimpah, peluang pasarnya masih banyak. Itu perlu teman-teman buat kalimat yang menarik. Ya, saya ulangi. Jadi sumber potensi umum utama ini adalah bahan baku atau bahan mentah dan peluang pasarnya masih tinggi. Misal ikan kan barang mewah ya. Di tempat saya pun juga masih mahal loh ikan itu ya. Saya kembali ke contoh ikan tadi ya. Jadi peluang pasarnya masih tinggi sebenarnya. Bagaimana kita menjual ikan yang harganya terjangkau, kemudian menggunakan bungkus yang ramah lingkungan, pasti akan menarik itu ya. Dan itu belum banyak ya. Saya di supermarket itu belum menemukan yang seperti itu. Kalau produk-produknya Cina itu sudah banyak ya, yang pakai eco packaging. Tapi nampaknya barangnya itu belum sampai supermarket Indonesia. Ya, saya contohkan itu. Intinya potensi sumber daya dan peluang pasar. Ini saya namakan kondisi umum. Kemudian berikutnya sajikan secara singkat untuk menunjukkan kelayakan usaha dalam bentuk analisis keuangan cash flow ya. Jadi kondisi umum, peluang, cash flow itu aja cukup. Jadi hanya ada 2 saja atau 3 ya peluang pasar tadi. Kondisi umum, peluang pasar, cash flow. Kalau kita mau singkat masing-masing cash flow itu kan mungkin lebih dari 1 halaman ya, karena itu kan berbentuk Excel, berbentuk tabel, berbentuk tabel. Ya mungkin di bab 2 gambaran umum ya itu nanti mungkin 2 halaman cukup. Kondisi umumnya bagaimana? Misal barangnya melimpah ya, setiap nelayan ketika berlayar 1 hari menghasilkan 1 kuintal ikan, paling kotor 30 kg ikan dapat. Misal seperti itu. Tunjukkan karena di situ kelompok nelayan, misal ada 10 anggota nelayan. Jadi tinggal mengalihkan. Jadi setiap harinya barang itu melimpah. Misal 1 kuintal dikali 10, kan sudah 1 ton itu. Jadi per hari kita sudah 1 ton untuk membuat bahan baku pengalengan tadi. Kemudian peluang pasarnya yang ada di bab 1 tadi kan sudah ada peluang pasar ya. Tinggal dijebarkan lagi peluang pasarnya. Misal berdasarkan hasil survei di pasar tradisional dan modern, belum ada yang menjual ikan dengan eco packaging. Tulis itu. Syukur-syukur kalau ada referensinya, misal referensinya Wahyu, terus 2020 gitu, bagus malah. Tulis di situ. Kemudian cash flow ya,
Nah, cash flow ini seperti yang saya hitung-hitungan tadi ya, peluang pasar kemudian dikali dengan kemampuan kita memproduksi barang. Ya, misal tadi ya hitung-hitungannya singkatnya, satu rumah mengonsumsi 1 pekan 1 kaleng, kalau di 1 bulan 4 kaleng, ya itu dikalikan. Ya, jadi bulan pertama membeli bahan untuk ngolahnya, kemudian di bulan-bulan berikutnya itu tinggal keuntungannya. Cash flow mudah ya ini. Ya, nanti Ustaz Arin ini pakarnya ya. Ini 2 tahun ke depan ya. Cash flow 2 tahun ke depan. Kalau ada yang menulis cuma 1 tahun atau 4 bulan, ya berarti reviewer nanti akan mencoret. Ya, begitu. Ini tidak layak, begitu. Mudah ya. Berikutnya kita percepat karena nanti ada Mendeley ya. Kemudian metodologi pelaksanaan. Ada apa saja? Bab 3. Bab 3 yang pertama adalah teknik atau cara membuat. Ya, jadi metode ini adalah teknik membuat. Jadi karena teknik pembuatan ini melibatkan alat dan bahan. Misal tadi kembali ke ikan ya. Ikan tadi kan pakai eco packaging. Alatnya ada apa? Misal ada gunting, ada kertas, ada daun pisang, ya, kemudian ada air. Itu diuraikan cara pengemasannya gimana, ukurannya berapa, kemudian bentuk kemasannya seperti apa, ya. Malah kalau ada gambarnya, teknik gambarnya itu malah lebih bagus ya. Itu akan memudahkan reviewer untuk melihat lebih jauh nanti produk PKM kita ke depan gitu. Kemudian kemudian pemasaran ya. Pemasarannya bagaimana? Apakah kita itu kerjasama berbentuk mitra ya, mitra, misal ada agen, terus ada reseller, ataukah kita kerjasama dengan penjual di pasar, itu dijelaskan. Ya, itu teknik cara membuat, mengemas dan pemasaran. Kalau masing-masing ini kita buat 1 paragraf ya, misal cara membuat 1 paragraf, mengemas 1 paragraf, pemasaran 1 paragraf, itu sudah 3 paragraf, sudah 1 halaman. Jadi cukup itu yang ditulis. Nah, ini yang saya garis bawahi. Yang kedua, libatkan aktivitas alat dan bahan. Jadi ketika membuat tadi ya, misal nelayan dapat ditaruh di di wadah apa, misal di wadah tabung besar, kemudian dicuci. Setelah dicuci menggunakan apa? Menggunakan air, kemudian disterilisasi menggunakan apa gitu ya. Kemudian masuk ke sortir menggunakan apa ya, ikan ukurannya kecil menggunakan wadah yang ukurannya berapa gram, yang agak besar berapa gram gitu, ditimbang masing-masing ya, seperti itu. Jadi cukup 3 paragraf ini kalau kita mau buat ringkas dan efektif ya. Tapi kalau mau lebih nggak apa-apa, yang penting ada. Kita lanjut. Kemudian biaya ya. Biaya. Saya masih jelas ya, Mbak Sofi? Tes. Pak Joni? Ya, jelas. Oke, jelas ya. Dicatat ya, ini poin-poin penting ini. Ya, ini supaya nanti nggak mengulangi lagi gitu. Kemudian setelah metode pelaksanaan, Pak. Mohon maaf, metode pelaksanaan itu kan ada 3 ya, membuat, mengemas, memasarkan. Itu intinya. Kemudian bab 4, biaya dan jadwal. Biaya yang mengikuti urutan seperti ini ya, nggak usah membuat format yang lainnya. Maksudnya gimana? Seperti ini tuh ya, ngikutin ini. Kalau di sini 4.1 anggaran biaya, langsung aja ditulis di situ 4.1 anggaran biaya. Langsung aja masukkan di situ. Ya, gitu. Berbentuk apa? Di sini kan anggaran ya. Ini kok hilang stick note saya ya. Di situ ada anggaran jumlahnya 5 minimal ya. Terus kemudian 7 sampai 7 juta. Saya sarankan buatlah yang hampir 7 juta. Jangan diminimalisir 5 juta. Mana anggarannya? Ya. Buatlah 6.999.000 gitu ya. Jadi minus 1.000. Itu reviewer akan mudah nanti.
Jadi misal di ACC nanti ketemulah 6.900.000, susuk 1.000. Jangan dibuat 5 juta, eman-eman. Saran saya seperti itu ya. Caranya bagaimana Ustadz memaksimalkan anggaran? Misal kita membeli bahan, ya, itu kuantitasnya banyak kan untuk menemukan dana. Misal ya, misal anggaran yang kita buat itu cuma 5.600.000. Itu kebutuhan ikan yang kita beli cuma 2 kintal misal ya, kita maksimalkan sampai 6.900.000 ya, misal bisa 1,5 kuintal ya, atau sampai 2 kintal begitu, kuantitasnya dibanyakkan, enggak apa-apa. Kemudian ya, ini rambu-rambu berikutnya khusus untuk biaya perjalanan ya, hendaknya dilakukan seefisien mungkin. Ya, at cost itu kondisional ya. Misal saya pergi ke pasar langsung pesen Grab, itu namanya at cost langsung ya. Jadi tidak by perencanaan. Kalau by perencanaan kita mengusulkan anggaran dulu gitu. Dan hanya diperkenankan untuk dalam kota. Ya, ini kita kalau misal Mas Yazid itu di Gresik, ya hanya diperkenankan di kota Gresik dan sekitarnya. Enggak boleh di luar kota ke Surabaya, ke Mojokerto, nggak boleh. Kalau misal Mbak Sofi di Gresik ya, sama juga di Gresik, nggak boleh ke Surabaya pakai biaya perjalanan, nggak boleh. Harus di kota Gresik, belanjanya di situ. Jenis pengeluaran dialokasikan dana PKM dari 4 jenis pengeluaran. Nanti di tabel 4.1 ada di sini. Oke, saya akan tunjukkan. Ini remote laptop saya. Oke, kita scroll ke bawah. Ini 4.1 anggaran dana tadi ya. Nah, di anggaran dana ya, ini masih ada waktunya ya. Masih. Di anggaran dana ini yang saya stabilo itu adalah porsinya. Ini dari keseluruhan loh ya. Ini harus dihitung nanti ya, berapa persennya. Ya, misal di bahan habis pakai maksimal 60%, kalau lebih 60% dari total keseluruhan nggak boleh ya. Jadi ini harus kita ikuti. Dan di dalamnya pun juga harus ada pembagian secara detail ya. Di situ ada Belmawa berapa ribu, perguruan tinggi berapa ribu, institusi jika ada, ini sunnah ya. Sunnah ini boleh iya, boleh tidak. Yang wajib Belmawa dan perguruan tinggi. Misal beli bahan tadi ya, beli ikan 2 kuintal, kemudian beli panci 2, terus di perguruan itu dana Belmawa, kemudian beli sendok 5 biji dari perguruan tinggi dananya, ditulis di sini. Kemudian ketika sudah ditulis ya, masing-masing sudah ditulis ya, kita centang sudah ditulis. Maka di bawah ini kan nanti ada total keseluruhan. Maka teman-teman harus menghitung ulang. Misal ketemu dana 6.900.000. Kemudian di sini dana yang kita habiskan untuk bahan misal 2 juta. 2 juta dari 6.900.000 berapa persen? Kita harus bisa menghitung ini. Harus ketemu maksimal 60%. Kalau lebih maka tak lolos. Ya, kalau lebih 60%, misal 65%. Maka nggak lolos. Maka kita harus revisi. Cara revisinya gimana Ustadz? Kuantitas tadi diturunkan lagi. Mudah kan ya? Yang sebelumnya 2 kintal ikan tadi, turunkan kuantitasnya. Bisa saja kita kembalikan 1,5 kuintal atau 1,7 kuintal. Atau cuma 1 kuintal. Agar memenuhi aturan 60%. Itu ya. Teman-teman perlu catat ini. Sewa 15%. Transportasi lokal ya, 30%. Lain-lainnya, komunikasi, biaya, lain sebagainya, 15%. Itu untuk biaya ya. Kita kembali ke bab 4 tadi. Kemudian setelah biaya selesai, ya habis pakai ini ya, ini sudah tadi saya jelaskan. Kemudian adalah itemnya. Item ini penting ya. Jangan sampai kita membuat anggaran biaya tapi melanggar di dalamnya. Contohnya yang mana? Honorarium nggak boleh, konsumsi nggak boleh, hadiah nggak boleh.
Untuk dosen, pendamping, narasumber, pemateri nggak boleh. Nggak ada namanya honorarium konsumsi. Sini ya. Sewa komputer tak boleh, sewa laptop nggak boleh, printer nggak boleh, sewa ponsel, kamera, handycam, tempat ruang aula nggak boleh, tidak diperkenankan. Misal biaya di situ untuk sewa gedung, untuk pelatihan, reviewer melihat, maka gagal, nggak lolos, karena di sini tidak diperkenankan. Terus pembelian alat di atas 1 juta. Misal membeli panci, karena pancinya mahal ya, terbuat dari apa ya? Misal dari emas, harganya 1,2. Kalau nanti bangkrut PKM-nya kita jual lagi, pancinya masih untung. Nggak boleh ya. Maka cari panci yang harganya di bawah 1 juta. Gitu. Ini besarannya loh ya, bukan barangnya. Beli pancinya boleh, tapi sekali beli panci yang harganya 1 juta nggak boleh. Flash disk, hard disk nggak boleh. Ya, kuota internet lebih 100 nggak boleh. Kalau cuma beli 90.000 boleh nggak, Mas Hamzah? Beli pulsa kalau 90.000. Oke. 90 ya, nggak apa-apa, Ustaz. Oh, bagus. Jadi beli 90, 80.000 boleh. Kalau misal 150.000 pulsa, wah, reviewer coret. Ya, coret. Durasi sewa lisensi. Lisensi ini maksudnya misal kita ISO ya. ISO itu kan ada lisensinya. Lebih 6 bulan nggak boleh. Kita harus di bawah ya. Kemudian penyusunan, penggandaan, penjilitan laporan. Ini sunnah ya. Sunnah itu artinya pilihan. Kalau PTN-nya mengharuskan ada hard copy, maka anggaran ini boleh diusulkan. Namun kuotanya tidak boleh banyak-banyak. Ya, misal jilid, biaya jilid ya yang logis saja, mungkin 30.000 itu boleh. Tapi kalau sudah nggak wajar, misal fotokopi 500.000, banyak, anggarannya padahal cuma 7 juta saja. Ini PKM ya untuk usaha. Oke, kita percepat karena nanti ada Mendeley. Ini ya. Oke, ini tadi. Kemudian 4.2 ya. Tadi 4.1 apa, Mas Alif? Tes. Mas Ali nggak ada. Mbak Silvia, ada nggak ini? Saya ngawur aja ini untuk afirmasi. Anggaran biaya. Oke, Pak Joni apa Pak Joni? 4.1. Anggaran biaya, Ustaz. Oke, tepat sekali. Kemudian 4.2 langsung disesuaikan ini ya. 4.2 adalah jadwal. Jadwal ini 3 sampai 4 bulan ya. Kalau cash flow tadi berapa tahun, Pak Joni? 12. Loh, 2 tahun. 12 Ustaz. tahun. 2 tahun. Wah, 2 betul tahun, Mbak Pak. Sofi ya, 2 tahun. Oke ya. Jadi mudah saja ingat-ingatnya. Kalau jadwal 3 sampai 4 bulan, 12 bulan nanti kalau usahanya berkembang pesat, dilanjutkan sendiri mandiri boleh ya. Bahkan sampai tua pun boleh Pak Joni ya. Ini cuma di proposal ya. Kalau proposal ya kita wajib ikut ini ya, nggak boleh memiliki pedoman sendiri. Ini usaha ini saya mau kembangkan nanti sampai tua pensiun, boleh. Kemudian dibentuk barcat ya. Waktunya 3 sampai 4 bulan dijadwal, kemudian barcat. Seperti apa contohnya? Lampiran 1. Teman-teman harus pergi ke lampiran 1. Mana lampiran 1? Oke, berarti kita perlu scroll ke bawah. Ini lampiran mana? Laporan kemajuannya. Ini bawah. Oke. Lampiran 1. Halaman berapa ini? Teman-teman ada yang sudah ketemu lampiran halaman 1? Atau ada yang buka? Nah, ini lampiran 1. Ini ya, lampiran 1 sudah ketemu. Halaman berapa ini? Di pedoman PKMK halaman 18. Bentuknya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya ada 7 kolom. Kalau barisnya bebas ya. Hanya ada 7 kolom. Kalau misalnya ada yang buat 8 kolom, 10 kolom, ya itu kemenonjolan tak boleh. Malah gagal ya, bukan malah bagus, malah gagal nanti.
karena tidak mengikuti pedoman di sini. Hanya 7 kolom. Kemudian nama kegiatan bulannya ini sudah paten ya, 1 sampai 4. Ngikutin ini saja, nggak usah lebih. Penanggung jawabnya tulis siapa. Karena ada anggota nanti ya. Kita kembali ke bab jadwal tadi ya, anggaran dan jadwal. Saya scroll lagi. Oke. Nah, terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka teman-teman perlu catat ini ya. Ya ini TNR 12 spasi 115 rata kanan kiri, daftar pustaka berisi informasi. Ada yang menulis daftar pustaka enggak rata kanan kiri, maka salah. Rata kanan kiri itu seperti apa, Ustadz? Ya seperti ini rata kanan kiri, ini rata kanan. Kan di daftar pustaka nanti bentuknya kan referensi ya, referensi 1 Paijo itu kan biasanya enggak rata, terus kemudian begini, tuki 6 begini, terus nah ini namanya rata kiri, rata kanan. Kalau ada yang nyeluweneh, misal panjangnya cuma Paijem sampai segini, Tukijo sampai segini, Tukino sampai segini, ini enggak rata ini ya. Ini otomatis reviewer melihat gagal. Ini di daftar pustaka aja loh ya. Kemudian menggunakan apa? Harvard style. Ya, Harvard style ini saya tunjukkan. Gitu ya. Daftar pustaka menggunakan informasi lengkap berdasarkan abjad. Diurutkan abjad ya. Tahu ya abjad? Abjad itu dari A, B, C. Misal, tadi kan ada Tukijo, Payem, Paimin. Ya. T antara P, duluan mana? Mas Alif? Oke, enggak respon ya. Berarti P dulu ya, baru T. Itu contoh. Saya akan stop share. Ini untuk yang pedoman sudah. Nah, cara mengimplementasikannya bagaimana, Ustadz? Ya, tadi kan sudah ditulis ya. Teman-teman kan sudah saya sarankan untuk menulis di catatan. Kemudian kita implementasikan di PKM kita. Saya ambil contoh dari Mas Vito. Ya, saya mohon izin Mas Vito. Kemarin dari bimbingan. Sudah jelas, Mbak Sofi? Sampun, Ustadz. Oke, saya zoom. Cara menyusunnya ya langsung seperti ini. Ya, oke. Misal bab pendahuluan. Ini salah atau betul, Mbak Sofi? Salah, Ustadz. Salah, betul. Mengapa kok salah? Tulisannya itu bab 1 langsung pendahuluan. Jadi enggak pakai di enter dan pendahuluannya huruf besar semua. Oke, betul. Oh ya. Ini salah. Memang saya tunjukkan. Nah, tadi ini mengikuti pedoman yang saya sampaikan tadi ya. Jadi silakan nanti dicek lagi. Jadi nanti saya kasih kesempatan setelah bimbingan dari prodi seperti ini ya. Materi umum hari ini nanti saya kasih kesempatan teman-teman untuk melihat mungkin 1 jam, kemudian nanti dilanjutkan oleh bimbingan dengan dosen pembimbing masing-masing, gitu ya. Nah, tadi saya bilang ya di pendahuluan contoh kan ada alasan, tulis alasan, dasar, tulis dasar, spesifikasi, tulis spesifikasi, sasaran, tulis dasar. Ini namanya adalah kerangka karangan. Namanya kerangka, ini ya ditulis pokok-pokoknya saja. Misal ini judulnya Mas Vito kan usaha magot ya. Enggak tahu ini nama kerennya apa. Ulat, jualan ulat untuk merangi sampah. Ini setengah K juga setengah pengabdian. Ya. Jadi judulnya yang bagus dulu gitu. Alasannya apa? Di kota besar banyak sampah. Sampah dikelola tidak maksimal. Ditulis di sini. Ini nanti jadi paragraf. 1 paragraf. Dasarnya apa? Data BPJS menunjukkan setiap hari menghasilkan sampah 3 kilo. Fakta di lapangan, sampah di depan rumah meluber. 3, sampah dapat diatasi dengan cara daur ulang. Nah, ini usulan Mas Vito seperti itu. Tulis. Ini nanti jadi paragraf kedua. Namanya aja kerangka, ini kalimat pokoknya ya. Jadi kalimat kedua ini nanti. Paragraf kedua ya. Ini. Spesifikasinya apa? Produknya bagaimana nanti? Tulis. Pengemasannya bagaimana? Tulis. Pemasarannya gimana? Tulis. Singkat loh ya ini, bukan umum loh ya. Unikannya apa? Tulis. Jadilah nanti paragraf ketiga.
Sasarannya siapa? Karena peternak, karena nanti masih jualan maggot terus didaur ulang oleh warga, nanti setiap warga menghasilkan apa? Menghasilkan maggot. Maggot dikemanakan? Dijual lagi ke peternak unggas, ke warga gitu. Nanti jadilah paragraf 4. Bab pendahuluan ada 4 ini. Kalau 4 unsur ini enggak ada, ya nanti otomatis gagal. Itu mudah saja. Nah, nanti kalau sudah dibuat seperti ini, nomor ini dihapus, teman-teman. Ini hanya tujuannya untuk peta saja, ya, urutan. Makanya saya buat per poin. Ini kalau nanti ke format, ya menyesuaikan format. Ini dihapus. Ya. Dihapus. Jadilah nanti paragraf yang berbentuk rata kanan, rata kiri. Nah, gitu. Jadi membaca itu, reviewer itu bacanya enak. Enggak banyak-banyak ya, cuma 4 paragraf. Selesai. Gitu ya. Jadi ekspektasinya jangan saya kesulitan Ustaz gitu. Karena teman-teman membuatnya tidak terstruktur. Terlalu jauh yang dibahas sehingga kesulitan. Dan biasanya kalau sudah membuat banyak paragraf, itu mau menghapuskan eman biasanya. Makanya teman-teman biasanya kan sudah berlembar-lembar, terus eman mau dihapus. Padahal esensinya reviewer itu hanya melihat 4 aspek ini saja. Selain itu enggak melihat, gitu ya. Jadi kalau saran saya ya efektif saja. Bab pendahuluan ada 4 aspek saja, enggak usah yang mana-mana. Gitu aja. Ini contoh loh ya, cara mengimplementasikan dari pendahuluan tadi, gitu. Makanya tadi saran saya teman-teman suruh tulis di buku supaya enggak mencari lagi di file, karena kita sudah mencatat tadi yang saya jelaskan umum tadi. Jadi ketika nanti teman-teman konsultasi ke dosen pembimbing PKM, saya tinggal mencocokkan mana alasanmu, oh betul, mana dasarmu, betul, mana spesifikasimu, saya cetak. Kalau enggak ada, saya enggak menemukan, berarti reviewer itu bingung. Saya saja sebagai pembimbing bingung, apalagi reviewer yang menyeleksi ribuan. Kalau moodnya nggak bagus, bisa saja, tulisan apa ini gagal, tulisan apa ini gagal, gitu. Maka kita harus cari yang efektif dan efisien, sesuai yang diminta di pedoman. Itu ya. Oke, saya mohon izin nanti waktunya nampaknya kok lebih nih ya. Kita lanjutkan, enggak apa-apa. Ini juga termasuk kuliah ya. Jadi nilainya ya di sini. Ya, jadi ini kalau ada yang kuliah hari ini, ya nilainya adalah ini. Oke, nggak sampai jam 9, sudah. Oke, kita berlanjut ke Mendeley ya. Di sini tadi ada pertanyaan teman-teman sebelum saya lanjutkan Mendeley. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joni. Silakan Pak Joni. Mengenai dari perhitungan angka tadi Ustaz ya, kalau tidak sampai, kalau lebih dari 60 kan nggak bisa Ustaz. Kalau tidak sampai 60 Ustaz, perbandingannya terbalik itu gimana Ustaz? Maksudnya kalau porsinya kurang dari 60 ya, misal di alat dan bahan tadi ya. Ya berarti malah bagus Pak Joni ya, Pak Joni ya. Berarti malah bagus. Jadi terbalik di bawah gitu Ustaz. Iya, justru yang baik itu ya misal kalau nggak boleh 60 ya misal ya 55% porsinya, 50% boleh, 40% boleh gitu ya. Yang nggak boleh itu kalau cuma 5%. Loh, ini PKMK kok cuma 5%. Juga nggak logis ya, teman-teman perlu pahami ini. Karena di situ 60% artinya porsinya ya banyak di bahan dan alat. Maka harus dimaksimalkan. Misal 55% bagus itu. Kalau cuma 30% kok terlalu sedikit, ya berarti reviewer akan melihat, wah ini nggak layak, nggak logis. Uang usahanya besar, kok cuma alat bahannya sedikit, gitu ya. Terlalu sedikit juga membuat itu nggak logis ya. Terlalu banyak juga gagal. Yang paling baik adalah ambil tengah-tengah. 40%, 50%, 55, 45, bagus. Misal usahanya ini mau ekspor, bahan dan alatnya ini cuma 20%. Ya mana mungkin mau ekspor? Masa ekspor cuma 1 kuintal? Biaya sewa kontainer, biaya sewa angkut, biaya
biaya pajak dan lain sebagainya nggak menutupi dengan usaha apa ini dengan ibarat apa ini dengan usaha yang kita lakukan. Ibarat itu jondos ya, jongos, ya itu pokoknya bangkrut semua. Ya, itu nggak logis ya. Otomatis reviewer akan melihat ini nggak layak gitu. Iya. Itu Pak Joni ya. Iya. Tanya lagi, silakan. Yang kedua mengenai yang tidak boleh tadi kan tempat Ustadz ya. Betul. Ya tempat ya. Bagaimana dengan saya kemarin mendengarkan dari Ustadz Wido, saya mempertanyaan, saya kebetulan saya akan mengambil jasa ya Ustadz ya, PKMK bagian jasa. Ya ini berkaitan dengan tempat Ustadz, yaitu di mana bertempat kan saya renang. Ya, otomatis nanti akan mengeluarkan biaya untuk sewa tempat untuk berenang tadi itu. Biaya itu gimana Ustadz? Jadi kemarin dari Ustadz Wido itu diperbolehkan mengeluarkan biaya untuk sewa kolam itu, biaya untuk tempat renang aplikasinya. Terima kasih. Oke. Kalau sewa, tadi di PKM jelas eksplisit nggak ya? Sebentar, saya baca lagi Pak Joni. Khawatir saya yang menjelaskan salah ini ya. Saya pahami lagi. Item biaya yang tidak diperkenankan diusulkan dalam rencana anggaran biaya PKMK adalah sewa komputer, PC, printer, ponsel, kamera, handycam, tempat ruangan, aula atau sejenis. Ini maksudnya kalau ada pelatihan Pak Joni ya. Kalau nanti Pak Joni bukannya sewa, saya sarankan malah berpartner. Ya, berpartner. Artinya di situ nggak ada biaya sewa. Pak Joni tinggal mengelola saja. Ibarat berpartner gitu aja lah. Gitu. Cari cara paling aman gitu. Ya. Jadi seolah-olah Pak Joni namanya berpartner ya, seolah-olah berarti kan memiliki barang itu sendiri, gitu ya. Misal nih, Pak Tony punya laptop, saya nggak punya laptop, karena saya butuh laptopnya Pak Tony. Cara saya bukan nyewa laptopnya Pak Tony, maka berpartner menggunakan laptop gitu aja. Asumsinya punya laptop gitu. Kalau saya membaca secara eksplisit nggak boleh Pak Joni ya, sewa itu nggak boleh. Kalau kita mau menerjemahkan itu maksudnya mungkin pelatihan ya, ruangan untuk pelatihan, ruangan untuk diskusi, untuk rapat. Itu yang saya pahami loh ya. Tapi nggak tahu nih penulisnya apakah itu. Tapi kalau melihat real yang disampaikan Pak Joni, menurut saya ya sah saja. Karena Pak Joni belum punya kolam, maka sewa. Ya itu logis. Menurut saya boleh. Gitu ya. Ya. Yang nggak boleh itu misal sewa ruangan untuk kantor administratif. Kan nggak penting itu. Karena ini baru merintis kok udah sewa ruangan. Ya maka nanti biaya operasional dengan biaya sewa akan membengkak. Itu ya. Itu. Gitu Pak Joni ya, alternatifnya iya. Itu. Bagaimana dengan berlangganan Zoom itu Ustaz? Apakah masuk Ustaz? Berlangganan Zoom masuk. Boleh tadi ya. Itu aplikasi tadi berlisensi. Boleh. Ya, boleh. Tinggal mengikuti saja ya. Saya ulangi Pak Joni ya. Ya, lisensinya tidak boleh melebihi 6 bulan. Itu yang harus kita ikuti gitu ya. Misal 300.000 untuk sewa Zoom boleh. Sewa jasa berarti Ustaz ya? Ya, boleh. Itu aplikasi berlisensi ya. Misal mau meng-crack seperti punyanya Pak Misbah Idlik ya itu nggak boleh. Ya itu justru nggak berlisensi. Nanti kita pembaca ya. Gitu. Ya, Ustaz, terima kasih. Oke. Bagus. Pak Joni ya sudah. Berikutnya Mas Ferdi. Silakan Mas Ferdi. Ya, silakan. Ini kan di biaya ada 60%, 30%, 15% ya Ustadz. Nah, betul. Porsi dari keseluruhan diusulkan. Semisal Ustadz, dana yang kita usulkan itu udah pas banget sama keperluan kita Ustadz. Misalkan kita usulkan 6 juta itu kan udah pas dengan bahan-bahan. Kalau 6 juta itu 60% ya kan kurang dari jumlah bahannya Ustadz yang diperlukan. Biaya jumlah bahan yang diperlukan. Itu bagaimana Ustadz? Oke. Maksudnya gimana pertanyaannya bisa diulangi? Ada bagian yang putus-putus. Mas Ferdi, mohon maaf. Misalkan dana kita mengusulkannya itu kan 6 juta Ustaz. Total 6 juta. Terus di belanja bahan itu kan ada 60% dari 6 juta itu Ustaz. Betul. Sedangkan
biaya yang ada di kita itu biaya belanja bahan itu lebih dari 6 juta Ustadz. Itu bagaimana? Apakah yang dimaksud dengan 60% itu adalah dari biaya seluruh jumlah 7 juta Putus. itu dari 6 juta itu Ustadz? Sedang di kita ulangi di kalimat itu. Putus. Putus, mohon maaf Mas Pedi. Ini jaringan. Ayo ulangi lagi. Sedangkan di biaya kita tadi Mas Pedi. Misalkan di biaya kita 6 juta Ustadz. Halo Ustadz, apakah suara saya masih terdengar? Oke, diulangi lagi Mas Pedi ya. Ini terdengar. Itu yang sedangkan di biaya saya itu tadi loh. Kalimat itu tadi. Misal Ustadz, di biaya saya kan pakai 6.395.000 Ustadz. Ya. Terus belanja bahannya saya itu ada sekitar 4 juta lebih Ustadz. Itu kan otomatis lebih dari 60% Ustadz. Nah itu Ustadz, sedangkan di belanja 6.395.000 ini udah pas dengan seluruhnya Ustadz. Belanja bahan, sewa, terus transportasi dan lain-lainnya itu udah cukup 6.390%. Kalau belanja bahannya saja 4 juta lebih, itu otomatis kan lebih dari 60% Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Ya maka gagal, nggak lolos. Jelas Mas Pedi? Misal Halo, Ustadz, halo. kalau dikurangin 60%, Mas, kalau hanya tepat 60%, otomatis biaya belanjanya itu kurang Ustadz. Itu Oke. solusinya bagaimana? Oke. Ya, saya ulangi ya teman-teman. Mas, termasuk pertanyaan Mas Pedi dan untuk teman-teman semua ya. Suara saya jelas ya, Mas Pedi? Jelas Ustadz. Oke. Jumlah ya, misal ya, kita alokasikan, kita logikakan di sini ya, supaya teman-teman juga memahami esensi pertanyaan Mas Pedi. Mas Pedi dana totalnya berapa? 6.395.000 Ustadz. 9395. 5. Terus di bahan alat berapa? 4 juta lebih Ustadz. 4 juta lebih. Nah, Oke Ustadz. terus ini berapa persen dari 63 ini, Mas Pedi? Ayo, 60 lebih. matematika ini, logika berhitungnya nanti dapat A nanti nilainya Saudara Arin. Berapa ini berarti? 4 juta. Wes kita bulatkan. 4 juta dari 6 juta berapa persen? Halo? Tes. Suara saya. Halo Mas Pedi. Ustadz, bentar Ustadz, lupa saya Ustadz. Coba pakai hitung kalkulatornya. Wes, cari kalkulator. 6 juta. Ya, 6 juta. 4 juta dari 6 juta berapa persen, Mas? Nah, ini logika berhitung ini. Berapa ayo? Berarti kan 6/4. Gitu ya? Kali 100. Ketemu berapa? Terus hasilnya ini. Salah saya. Oke, nah itu lebih logika yang lebih sederhana. Oke, Ustazah Putri monggo. Ustazah Putri. Oh, ini saya ini Ustaz, logika saya yang mau paling share sederhana dulu ini, gitu cari ya, yang paling versi sederhana saya biar buka. paham semua. Mau Ustazah Arin? Oke. Monggo, Ustazah. Halo. Oke, sudah terlihat ya?
Ini betul filenya Mas Ferdi, tapi ini kayaknya belum yang terbaru ini. Tapi insya Allah untuk keuangannya ini sama dengan yang pihak Mas Ferdi yang baru. Jadi ini pihak Mas Ferdi kemarin total akhirnya kan 6.395. Nah, kalau maksimal 60% berarti harusnya di subtotal yang di sini itu maksimalnya adalah 3,8 sekian. Oke, Ini Ustaz. harusnya 3,8. Nah, berarti kan ini kelebihan ya. Nah, Iya, ini Ustaz. opsinya ada dua, misalkan Ferdi biar biar apa lebih mudah ngeditnya gitu ya. Ini yang dikurangi atau ini yang ditambah. Nah, karena maksimalnya 7 juta, ini kan masih kurang sekitar 700.000. Nah, ini bisa ditambahkan 700.000 lagi dari perjalanan dan lain-lain ini. Nah, tapi harus tetap diperhatikan yang tadi bahwa persenannya tadi berapa persen ya? 15 kalau nggak salah ya. Itu sudah mencukupi atau belum. Nah, kalau misalkan ini mencapai 7 juta, maka yang di sini ini maksimalnya adalah 4,2. Jadi kan ini bisa tercover kan, ini nggak sampai 4,2, berarti masih bisa. Seperti itu. Jadi kalau mau ngubah, Mas Ferdi punya dua pilihan, mau ngubah yang atas atau mau ngubah yang bawah ini. Kalau saya mending ngubah yang bawah karena itu lebih sedikit daripada yang atas. Nah, ini kan kalau misalkan mau diubah yang atasnya kan banyak ya yang perlu diubah. Nah, ini kan banyak ya. Nah, lebih baik ngubah yang bagian bawahnya ini saja. Tapi tetap harus diperhatikan pesanannya ya. Oke, Mas. Oke, karena suara saya putus-putus, saya off cam dulu ya. Ya, silakan Mas Ferdi kalau ada lagi. Nanti saja Ustazah. Bimbingan per ini Ustazah sama Ustazah nanti. Saya kurang paham. Oke, iya ini bimbingan saya kemarin kok ini ketinggalan ya. Karena ngubah-ngubahnya banyak kemarin. Oke. Oke, Mas Ferdi. Cukup ya? Oke Ustazah, nanti dilanjut via itu aja Ustazah. Oke. Saya kembalikan ke Ustadz Slamet, monggo Ustadz. Oke, barangkali ada pertanyaan selain Mas Ferdi yang terkait dengan keuangan. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit ya terkait dengan lanjutan dari keuangan ini yang bagian cash flow ya. Jadi karena cash flow ini adalah hitungannya per bulan ya. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan ya, barangkali kemarin ada yang belum ikut. Kalau misalkan ini bahan habis pakainya punyanya Mas Ferdi ini sebanyak 2.345, ini kan selama 4 bulan. Jadi kalau misalkan mau dimasukkan ke cash flow itu jangan dimasukkan 2.345, sehingga nanti di biaya operasional di cash flow-nya ini hilang. Tes, masuk nggak suara saya? Sudah. Bahan habis pakai 2.300.000 itu tadi dibagi menjadi 4 ya, sehingga biaya operasional
Oke, kita Oke, kita tunggu pakai HP nih. Ustazah Arin ya. Tadi kendala sinyal, masih mencari sinyal. Ini teman-teman kan ini rata-rata PKMK ya. Dari sekian banyak yang hadir. Jadi silakan bisa diperhatikan. Untuk yang PKM yang lain, ini sambil belajar ya. Barangkali tahun-tahun ke depan mau mengajukan PKMK. Gitu ya. Oke. Ini masih ada semua ya? Coba saya cek nih, masih menyimak semua enggak? Saya panggil yang PKMK. Pak Joni langsung. Saya izin perjalanan ya. Oke, Pak. Monggo, Saya. terima kasih. Terima kasih masih menyimak. Oh, ini perjalanan tapi tetap menyimak ya. Keren, keren. Oke, Mas Yazid. Halo Mas Yazid. Masih menyimak ya? Ya, Ustazah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini tadi juga dicontohkan oleh Ustadz Slamet ya, PKM-nya. Jadi semakin jelas. Oke, terima kasih Mas Yazid. Sama-sama, Ustazah. Oke, sip. Ini Ustazah Arin sedang proses masuk. Semoga lebih lancar ya. Nah, ini sudah. Silakan teman-teman juga siapkan proposalnya ya. Cek juga tadi barangkali ada persen-persen yang terlewat tadi ya. Kayak Mas Ferdi kemarin ternyata sudah upload, tapi ketika dicek lagi, wah ini ternyata masih ada yang terlewat ya. Nah, ini semoga yang lain juga begitu, bisa recheck, sehingga insya Allah kita maksimalkan usahanya ya. Kalau masih ada waktu, insya Allah masih cukup waktunya, kita utak-atik lagi. Gitu ya. Nah, sudah masuk nih Ustazah Arin. Halo Ustazah Arin. Tes. Monggo Ustazah. Bisa ya. Ya, semoga ini putus lagi. Udah saya pakai ganti baterai HP. Oke, saya share screen dulu punyanya Mas Ferdi tadi. Ya, ini sudah bimbingan berkali-kali pada Mas Ferdi ini, tapi masih ada yang terlewat juga ya. Jadi kalau yang bagian keuangan dengan cash flow ini memang harus dipraktikkan ya. Jadi kalau misalnya saya ngomong gini, teman-teman nggak pegang cash flow-nya atau nggak pegang bagian uangnya ini juga susah gitu, karena nggak bisa dibayangkan ya, harus dihitung beneran. Ya, jadi kalau tadi saya berikan contoh untuk yang biaya operasional tadi yang dibagi menjadi 4 ya, karena 4 bulan. Nah, ini juga berlaku untuk yang biaya pemasaran, biaya produksi, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau dilihat misalkan detailnya, misalkan ini kegiatan pemasaran gitu ya. Kalau pemasaran kan berarti setiap bulan itu ada gitu. Maka jumlah yang segini ini dibagi menjadi 4 bulan seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan per itemnya aja gitu. Misalkan bayar listrik sama air itu. Bayar listrik sama air itu kan juga tiap bulan bayar. Berarti nanti dia ini 100, maka dituliskan di sininya juga 100.000 seperti itu. Jadi dilihat dilihat fungsinya gitu. Misalkan tidak habis pakai, berarti dia belinya hanya sekali saja, maka masuknya itu di investasi awal. Sehingga nanti di bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya itu tidak perlu membeli lagi. Kemudian poin yang paling penting, karena ini untuk PKMK itu hanya maksimal 4 bulan ya, maka dilihat lagi di cash flow-nya itu. Apakah ketika 4 bulan itu bisnisnya ini sudah untung atau belum, seperti itu. Jadi fungsinya cash flow ini kan sebenarnya untuk melihat ke depan gitu ya, apakah bisnisnya ini sebenarnya itu menguntungkan atau merugikan atau bahkan untungnya tidak banyak gitu. Ini bisa dilihat dari cash flow gitu. Misalkan punyanya Mas Ferdi ini di bulan ketiga ini dia sudah tidak rugi gitu ya, atau sudah untung, tapi untungnya baru 30.000. Nah, bulan berikutnya bisa 135.000. Nah, jangan sampai nanti teman-teman ini bikin cash flow ternyata di bulan keempatnya ini masih minus gitu ya, atau belum untung. Nah, berarti ini bisnisnya berarti tidak menguntungkan ya, karena sampai programnya berakhir 4 bulan ini masih minus gitu. Meskipun nanti kita bisa lihat di bulan-bulan berikutnya ini sebenarnya udah nggak minus lagi gitu. Mungkin itu yang perlu menjadi catatan. Kemudian juga kalau misalkan ada kejadian sampai bulan keempat ternyata masih minus gitu ya, berarti mana yang harus diperbaiki gitu. Ini kan minusnya kan karena penjualan dengan pengeluaran yang
pengeluarannya kan nggak imbang ya, berarti masih banyak pengeluarannya. Maka yang perlu diperbesar itu adalah penjualannya gitu ya. Bisa jadi dari jumlah penjualannya atau dari harganya yang dinaikkan gitu, sehingga nanti di bulan keempat ini pokoknya apapun yang terjadi nggak boleh minus gitu ya. Atau bahkan bulan ketiga ini kalau bisa juga jangan minus gitu. Ini punya Mas Ferdi sebenarnya udah bagus ya, di bulan ketiga ini udah nggak minus meskipun profitnya baru sedikit gitu, tapi kan udah nggak minus gitu, jadi udah aman. Mungkin saya kalau ada pertanyaan silakan. Baik, alhamdulillah terima kasih Ustazah Arin tadi melengkapi penjelasan tentang biaya ya dari Ustadz Slamet. Ini Ustadz Slamet sudah masuk. Aman ya Ustadz sinyalnya? Oke, sampai sini dulu. Barangkali masih ada yang mau bertanya. Mumpung masih di Zoom ya, nanti apalagi kalau soal-soal biaya ini nanti kalau teman-teman masih bingung dan via chat itu akan lebih susah lagi. Gitu ya. Jadi silakan yang masih bingung bilang aja, Ustazah saya masih bingung di bagian yang mana gitu, bagian yang ini. Atau ada pertanyaan lain. Misalnya tadi biayanya, oh biaya saya ternyata anggarannya kurang 5 juta, kurang dari 5 juta. Gimana Ustazah? Padahal di sini disebutkan biayanya 5 sampai 7 juta. Ya bagaimanapun caranya harus dimaksimalkan gitu ya. Kalau saran saya ya 6 juta ke atas. Oke, 6 juta ke atas gitu ya. Jadi ya ditambahkan, misalnya mungkin kuota belum ada kemarin ya, atau bahan-bahan ini boleh juga membeli seperti ini ya, masker, hand sanitizer itu boleh. Nah ini kan tidak ada di item biaya yang tidak diperkenankan ya. Itu boleh gitu. Kemudian lisensi tadi Zoom bisa, atau lisensi desain, misal lisensi Canva, atau sewa jasa desain, boleh. Gitu ya teman-teman, pokoknya dimaksimalkan 5 juta ke atas, kalau saran saya ya 6 juta ke atas gitu. Begitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut Ustazah Putri ya. Oke, monggo Ustaz. Oh, karena tadi jam 9 ada yang kuliah, kita percepat. Tadi sudah ketemu Mas Ferdi ya. Ini afirmasi lagi nih. Halo Mas Ferdi. Oke, Ustaz. Tapi belum terlalu paham. Berapa persen berarti tadi yang dijelaskan Ustazah Arin? Khawatir nanti masih bingung lagi nih. Saya kalau punya saya yang udah saya itu lebih dari 60% Ustaz. Kalau 60% itu kan 3.840.000. Nah, punya saya 4.095.000 Ustaz. Jadi lebih. Oke. Jadi diperbaiki. Oke, harus diperbaiki ya. Bagus. Itu harus yang kalau paham ya seperti itu ya. Dan kita pun tidak perlu ngeyel ya. Maksudnya tidak perlu ngeyel itu saya sudah nyusun susah-susah kok harus revisi lagi. Ya itu jalan kelolosan untuk dapat uang 7 juta ya. Kalau kita males revisi yang sudah dibuat ya nanti nggak lolos gitu. Ya, memang seperti ini gitu ya. Nanti kalau dapat uang itu enak ya, tinggal gunakan itu enak gitu. Harapannya seperti itu. Betul ya. Terima kasih Ustazah Arin tadi sudah menambahkan untuk yang biaya. Jadi 60% itu patokan yang sudah tetap, tidak boleh diinovasi. Misal 65%, 61% nggak boleh. Ya, jadi biaya bahan dan alat yang habis pakai maksimal 60%. Jadi tadi betul ya, bisa dinaikkan anggarannya dan dievaluasi per item aspeknya. Kita lanjut ke yang referensi ya. Saya akan coba tunjukkan teman-teman. Di situ di pedoman ya, saya akan share screen lagi. Di pedoman menggunakan Harvard style ya. Nah, ini ya saya coba share screen dulu. Ini masih proses ya. Mohon maaf. Ini laptopnya apa jaringannya mau diajak kerja cepat, maunya zut gitu, tapi ya kayak keong lambat. Oke, sudah nampak ini siapa ya yang belum saya panggil namanya sama sekali.
yang sudah berkali-kali bosen. Siapa tadi? Mbak Angela. Sudah nampak Mbak Angela? Sudah Ustaz. Oke, alhamdulillah. Sudah nampak? Baik ya? Perbesar dikit. Siap. Ini hanya contoh ya. Waduh. Nge-freeze. Mohon maaf teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Nampaknya nggak mau di Zoom. Oke. Ini kita perlu survei dulu ya. Yang sudah memiliki akun Mendeley siapa? Teman-teman, silakan raise hand. Mendeley, angkat tangan. Semuanya ya, yang memiliki akun Mendeley angkat tangan. Di Zoom-nya ya. Wah, ini belum ada yang punya berarti. Oke, pertanyaannya saya balik. Yang belum memiliki akun Mendeley angkat tangan. Oke, angkat tangan jangan diturunkan ya. Saya hitung. Ini survei juga ini. Oke, angkat tangannya jangan diturunkan dulu. Angkat tangan ya teman-teman. Halo, tes. Yang belum memiliki akun Mendeley angkat tangan. Ya, saya ulangi pertanyaan. Yang tidak memiliki akun Mendeley angkat tangan. Pak Joni sudah ini. Mas Hamzah, Mbak Sofi, Mas Darjat. Sudah punya ini. Kok nggak angkat tangan? Ya? Belum punya Mas Darjat. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 orang tidak memiliki akun. Kalau dosennya 5, total sudah ada yang angkatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tak memiliki akun. Berarti yang enggak angkat tangan sudah memiliki akun ya. 8 dari 12. Wah, berarti cukup banyak ya. Oke, berarti saya akan mulai tidak dari sini. Teman-teman semua, ya, saya akan stop share lagi. Saya akan share ulang yang lainnya. Karena banyak yang nggak punya, saya sarankan yang pertama adalah install Mendeley. Ini nanti bermanfaat kalau ada tugas akhir atau ngerjakan skripsi atau membuat apalah ya yang berhubungan tulis-menulis bisa nanti. Oke. Oke, nah silakan download Mendeley for desktop ya. Nanti akan ketemu di sini. Ya. Nah, downloadnya sudah di-share oleh Ustadz Tony di kolom chat. Ya, itu. Silakan itu di-download. Nah, nanti linknya akan tampak seperti ini ya. Nanti download gitu aja. Ini gratis, tak bayar. Saya stop share ya. Nanti kalau sudah diklik kan ketemu di sini ya, di googling itu ketemu muka seperti ini, download. Kalau sudah download ya, saya akan share lagi. Install itu ya. Saya nggak akan tutorial install ya. Tutorial install banyak di YouTube. Membuat akun juga banyak di YouTube ya. Oke. Saya akan tunjukkan nanti kalau sudah itu kan install, kemudian nanti register di situ ya. Ketik register. Saya yakin teman-teman ini zaman generasi Z ya. Saya nggak meragukan lagi untuk bisa membuat akun. Buat akun di situ pakai email. Email boleh ya. Nama ya, username, terus apa itu? Pakai Gmail. Kalau sudah nanti akan tampak seperti ini. Oke, saya akan share lagi ya. Nanti kalau sudah diinstal ya dan teman-teman sudah register, mana ini? Akan tampak di screen laptopnya itu ada namanya apa ini? Shortcutnya ya, shortcut Mendeley.
Nah, itu diklik masuk ya, login di situ ya. Shortcut di apa ini di layar laptopnya itu ya. Nah, ini saya mau tunjukkan, ini nggak tahu cara share-nya ini. Gitu ya. Kalau sudah ya, nanti akan saya ajari teman-teman untuk cara ngutipnya aja pakai Mendeley. Mendeley itu paling enak ya. Nah, nanti cara installnya silakan buka YouTube, tutorial mudah ya, membuat akun juga mudah. Cari yang singkat, jangan lama-lama. Nanti alasan nonton Mendeley Ustadz gitu sampai 1 jam. Padahal tutorial yang singkat itu cuma 2 menit ada ya. Jadi nggak ada alasan lagi ya. Kalau udah ketemu seperti ini enak. Ya, nanti disinkronisasi ya, kalau sudah daftar kemudian disinkronisasi. Nah, di sini kan terus kemudian buka Word-nya. Ya, Word itu nanti pilih apa ini namanya? Menu ya. Apa ini? Ya, di atas itu pilih yang bagian references ini ya. Ini ada home, insert, ya, terus kemudian ada page layout, reference, pilih reference. Nanti di sini ada apa ini namanya dihubungkan dengan Mendeley. Nanti akan otomatis, teman-teman ya, akan otomatis. Kalau sudah seperti tampilan di saya ini, ya, di saya ini. Cara mengutipnya enak ya, pilih di sini ya, style. Tadi pilih yang Harvard ini, ya, Harvard style. Caranya gimana? Misal di sini ada kutipan, ya, ada kutipan. Langsung aja insert citation-nya ya di sini. Nah, ini saya tulis nama saya ada nggak nih di library saya. Nah, saya betul ya, misalnya ini. Nah, ini karya saya kutip sendiri. Misal nih contoh. Oke. Enggak kelihatan? Udah. Ini aktif. Artinya dia sudah mengikuti format Mendeley. Ya, teman-teman. Kalau kita klik di sini kemudian dia otomatis ngeblok hitam, dia ini berarti sudah sesuai format Mendeley. Ya, kalau teman-teman ternyata klik di bagian sini nggak mengikuti format, ya berarti dia nggak aktif. Ini bisa diedit lagi ya. Misal ada kutipan lainnya. Kutipan lainnya. Misal siapa ini ya? Karakter misal. Nah, misal saya ngutip karyanya orang lain lah. Misal ICT ini. Tambah bisa otomatis. Nah, nanti akan aktif lagi gitu ya. Itu teman-teman ya. Kemudian ya Kak. Oke. Tapi sebenarnya tidak muncul Mendeley yang keluar. Mendeley nggak keluar. Oh iya, intern apa ini unstable ya. Share screen-nya harus share screen. Share screen. Share screen. Share screen. Kalau ini kan yang kelihatan. Oke, saya ulangi ya. Share. Oke. Oke, betul. Saya ulangi nih. Gimana? Sudah nampak lagi, teman-teman? Siapa nih namanya yang belum saya ambil, yang belum saya ambil, belum saya panggil sama sekali. Mbak Dian, sudah sering nih. Mas Alvan ya, sudah nampak ya Mas Alvan? Sudah, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Saya ulangi lagi ya ini. Oke, ini saya hapus ya. Saya hapus. Kalau hapus tinggal apa ini? Nah, otomatis tinggal delete aja. Misal saya, teman-teman asumsinya ini sudah install loh ya, sudah sinkronisasi
Ya, saya yakin mudah ya. Install, register, nama, username, password, udah. Nanti akan tampil seperti ini ya. Oke, ini saya kalau sudah disinkronisasi nanti tampilnya seperti ini. Nah, kalau sudah tampil seperti ini cukup mudah ya. Pilih yang Harvard Style ya di sini ya. Di menu references, kemudian stylenya Harvard. Kemudian kalau mau masukkan kutipan, insert citasinya. Ya, misal, nah ini ya, misal saya. Oke, nanti akan muncul otomatis. Itu ya. Sudah nampak Mas Afan? Ini. Oke, Ustadz, nampak. Oke, sip. Ini ada pertanyaan ini. Oh enggak. Oke, kita lanjut. Kan sangat mudah ya. Kalau sudah install, terus daftar. Kemudian kalau kita mau menulis daftar pustaka tidak perlu ditulis ulang. Misal di bawah ya. Misal daftar pustaka. Tinggal insert aja di sini, ya. Tinggal insert bibliografi, ya. Daftar pustaka ini artinya. Nah, nanti akan muncul otomatis. Nah, ini ya, jadinya seperti ini. Oke, ini akan jadi. Ini kemudian diratakan. Ini rata enggak ini? Coba kita cek aja di home-nya. Ini kan rata. Kanan aja, pilih yang rata kanan gitu. Kanan kiri, mohon maaf. Rata kanan kiri. Otomatis mudah. Sangat mudah. Ya, itu nanti itu jadinya. Ada pertanyaan? Ini sangat cepat, tutorial paling cepat ya. Saya asumsikan sudah install. Makanya teman-teman harus install dulu, register pakai Gmail boleh. Saya stop share. Nah, ini saya akan share yang bagian nanti kalau sudah install di desktopnya itu dia. Di desktop itu kan ada shortcut. Nanti klik terus masuk kalau sudah register. Kemudian tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, ini ya. Ini sudah disinkronisasi. Ini namanya perpustakaannya teman-teman ya. Teman-teman ini punya koleksi bacaan. Misal saya pernah menulis tentang ICT. Jadi saya punya koleksi segini banyak nih tentang ICT ya, bacaan saya. Teman-teman tadi tentang ikan. Ya, nanti tentang pengalengan ikan dimasukkan di sini. Caranya cukup mudah ya kalau membuat perpustakaan. Di sini klik di sini, nanti tambahkan ini ya, new folder. Ya, create a new folder ini. Kemudian nanti tinggal nambahkan add aja artikel. Misal kalau sudah membuat folder ya, misal tentang ICT dan tentang eco packaging, misal sini tulisnya eco packaging. Mudah ya. Kemudian tinggal tambah artikel. Ini kan ada huruf plus ini. Tinggal klik aja. Baca ini enggak lemot. Nah, ini kan muncul ya. Tinggal pilih artikel yang mana ini, tinggal klik. Kalau ini sudah diunduh ya. Diunduh. Kemudian open nanti. Nanti secara otomatis masuk di sini. Caranya dimasukkan dulu, baru nanti ketemu di Word tadi ya. Kalau artikel belum dimasukkan ke perpustakaan kita, ya belum bisa nanti kita otomatis. Ya, harus dimasukkan ke dulu di sini dulu gitu ya. Terkait ini ya, ini nampaknya pernah diajarkan di kuliah keguruan ya kalau nggak salah Mendeley. Sudah atau belum, Saudara Putri? Belum. Nah, ini padahal ini kan paling taktis, paling bermanfaat ya, bisa digunakan untuk apapun. Nampaknya ini saya usul kalau belum ya ini menjadi pelatihan umum gitu ya. Nah, saya sarankan, saya yakin teman-teman bisa unduh, install, kemudian masuk di desktop, buka, baru buka open Word-nya tadi. Ya. Word-nya sudah di-open, kemudian nanti tinggal enak kalau sudah misal mengunduh artikel dimasukkan ke perpustakaan Mendeley, kemudian kita buka Word tadi. Ya. Word tadi. Ini saya stop share dulu ya.
Nanti akan ketemu seperti ini, ya. Nah, akan nampak atau tampil. Kalau sudah ready, enak. Tinggal klik aja referensi, ya. Nanti tinggal insert citasinya. Nanti akan secara otomatis muncul. Enak ini, nggak perlu nulis satu-satu. Hanya saja ketika kita install pertama memang repot, ya. Harus masukkan nama, username dan lain sebagainya. Kemudian harus cari referensinya, ya. Referensi bentuk file kemudian dimasukkan di perpustakaan Mendeley. Kalau sudah, kita insert citasi. Kalau dimasukkan daftar pustaka, taruh aja di sini enter gitu, ya. Tinggal nanti klik insert bibliografi, selesai. Itu ya. Oke, saya kira waktunya cukup. Ada pertanyaan? Kok saya yang banyak bicara ini? Udah mau pukul 9, padahal tadi saya ngomong sampai pukul 8. Ternyata ada pertanyaan-pertanyaan. Enggak apa-apa. Yang penting paham, setelah ini banyak eksekusi, bimbingan cuma 5 menit selesai, besok unggah semua. Amin. Gitu aja. Ada pertanyaan, monggo. Memang singkat. Oke. Sudah paham ya, Mbak Hafiza? Kira-kira bisa atau tidak bisa? Tes. Mas Alif. Halo Mas Alif. Mas Alvan. Sudah paham ya? Mantap Ustadz, paham Oh. insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Mas Ferdi, ada yang bingung kan? Oke, alhamdulillah paham ya. Jangan sungkan untuk bertanya. Alhamdulillah Mbak Fiza paham. Terus kemudian siapa nih? Kemudian Mas Ferdi, Mas Alif, oke. Pak Joni, ada yang dibingungkan? Oke, Mendeley sudah. Mas Yazid, oke. Mas Derjat, oke. Suka ngetik ya daripada ngomong. Mas Pak Joni, oke, cukup. Mas Hamzah, Mbak Sofi, cukup. Mas Vito. Shalom Ustaz, shalom Ustaz. Alhamdulillah. Terus siapa lagi nih? Mbak Angela. Mbak Dian, gimana nih? Ada yang masih pusing, bingung? Oke. Saya kira sudah ya. Kalau nggak ada, insya Allah. Semoga ini paham bisa mempermudah kita mempercepat untuk menyelesaikan proposal hari ini. Ya, kalau nggak bisa langsung tanya konsultasi. Jangan nggak bisa sok gengsi nggak mau tanya. Jangan ya. Jangan. Misal bingung ini, langsung aja cek dosen. Gitu. Ustadz ini saya bingung sampai sini. Gitu. Nanti kalau semakin diulur-ulur, besok waktunya habis, nggak bisa unggah, rugi kita ya. Jadi 3 pekan ini kita rugi, nggak ada kuliah, nggak berhasil unggah, ngapain aja berarti. Padahal targetnya semua wajib unggah, gitu ya. Nanti kalau dapat uang ya teman-teman sendiri yang akan mengelola dan menikmati. Ya, kalau usahanya besar, syukur-syukur membuka peluang kerja, jadi miliarder ya, kaya, enak. Ada itu mahasiswa yang ikut PKM, usahanya berjalan terus sampai sekarang, maju. Kemudian kaya, dia lulus kuliah nggak perlu cari kerja, meneruskan PKM-nya. Itu amin. Semoga teman-teman juga ada nanti yang lulus PKM, kemudian usahanya berkembang pesat, untungnya banyak, ya bisa beli rumah, beli mobil, ya untuk nikah cukup semuanya. Itu motivasinya, ya. Makanya rugi kalau teman-teman cuma kuliah, kemudian malah merisaukan nanti kuliah. Ustadz Misbah gimana ya? Saya ditanyai antropoda ini apa? Ini pusing nanti. Itu teoritis ya. Ini lebih ke praktek untuk masa depan. Jadi saya motivasi teman-teman semuanya bisa unggah, dapat uang, dikelola terus, untung ya, untungnya bisa beli rumah, beli mobil untuk nikah, buat sekolah. Wah, keren tadi. Itu motivasinya seperti itu. Saya dulu sayangnya lolos 5 juta terus macet usahanya nggak berkembang ya. Itu cerita saya ya. Jadi itu jangan ditiru ya.
Misal Mas Yazid tadi usaha pengalengan, ikannya berkembang pesat ya, syukur-syukur bisa ekspor, wah mantep itu. Yang kita harapkan demikian. Jadi jangan cuma berhenti di sini ya, karena ini PKM itu untuk wirausaha mahasiswa di berikutnya. Jadi nanti sebagai guru juga sebagai wirausahawan, guru profesinya, wirausahawan pekerjaannya ya. Nanti kaya buat SD sendiri ya, buat rumah sendiri. Langsung nikah boleh ya. Itu motivasi teman-teman ya. Itu. Jadi usahanya, motivasinya kita nggak merepotkan orang tua. Kalau punya usaha kan nggak merepotkan orang tua, nggak minta uang orang tua, justru malah bisa ngasih orang tua karena PKM-nya berhasil. Itu harus dipikirkan teman-teman seperti itu. Kalau pikirannya cuma alah PKM, nanti rumit aja ini, Ustaz sama ini memberikan tugas yang bikin rumit, pusing saya saja, ini nggak usah dihiraukan lah gitu. Ini nggak masuk penilaian mata kuliah. Ini saya instruksikan dosen-dosen PGSD semua. Ini masuk penilaian portofolio, masih afektif, masuk penilaian kognitif. Nah, jadi ini sangat real, begitu ya. Jadi jangan merisaukan kuliah. Saya kuliahnya gimana ya? Ini kuliah gitu. Maka seperti yang sampaikan oleh Ustazah Putri tadi, harus maksimal, benar-benar unggah. Kalau unggah ya berarti gagal kuliahnya. Jadi jangan merisaukan kuliahnya Ustadz Misbah. Misal ada antariksa, ini gimana mata kuliah antariksa saya? Kuliah ini aja gagal, mau kuliah antariksa ya, mau ke planet ya nggak mungkin. Itu ya, itu motivasi teman-teman. Ini sebagai penyemangat saja ya. Jadi kami berharap semua dosen PGSD ya, untuk teman-teman mahasiswa ini silakan ini dikerjakan serius ya. Kita dosen juga akan membimbing dengan serius. Kalau ada teman-teman yang nanti lolos, kita juga bangga begitu ya. Teman-teman yang akan menikmati mendapat nilai mata kuliah juga bagus. Saya dengar PKM ini bisa dikonversikan juga kan ya Ustazah Putri. Jadi malah enak ya. Teman-teman misal ada nilainya yang B-, kemudian PKM lolos. Saya ingin konversi yang nilai B- ini Ustaz. Oke, nah, tenang. Misal ketepaan mata kuliah saya ingin mata kuliah ini nilai A Ustaz. Gampang, saya tulis A itu di TKN, nanti di KHS muncul A. Karena lolos PKM. Selesai urusan. Jadi jangan dirisaukan mata kuliah. Itu ya teman-teman. Saya kira cukup karena tadi menurut saya ada yang kuliah, ya monggo ya. Yang kuliah luar prodi. Ya maksudnya dosennya dari luar prodi. Kalau kuliah di internal prodi nggak ada kuliah. Kuliahnya PKM sampai benar unggah. Besok tanggal 31 teman-teman nggak berhasil unggah, kita evaluasi. Apa sih yang membuat gagal ini? Gitu ya. Padahal misal teman-teman nggak punya laptop, boleh tulis tangan. Nanti kita minta tolong bantuan teman atau minta bantuan dosen untuk mengetikkan. Kita akan carikan solusi itu, gitu ya. Misal nggak punya pulsa, bilang ke saya nggak punya pulsa Ustadz, gitu. Nanti kita akan bantu dari prodi, gitu ya, belikan pulsa. Yang penting semuanya unggah, gitu ya. Saya kesulitan ini, dana saya ngotak-ngatik, apalagi ya saya kehabisan itu Ustadz, beli bahan. Chat Ustazah Arin, ini apa Ustazah yang kurang? Bantu. Oh iya, kamu belum beli bahan ini, gitu, enak. Ya, jadi kita totalitas, semua dosen totalitas, mahasiswa totalitas. Akhirnya semua unggah 100%. Jadi yang hadir dari hari ini wajib unggah ya, wajib unggah. Saya sarankan hari ini selesai, nanti malam unggah, besok selesai urusan, tinggal langsung kuliah. Ya. Jadi dimaksimalkan hari ini dan besok. Ya, jangan menunggu tanggal 30. Seperti yang saya sampaikan, kalau tanggal 30 kredit, teman-teman nggak bisa unggah. Percuma teman-teman punya proposal lengkap, administrasi lengkap, semua isinya bagus, tapi nggak berhasil unggah. Itu namanya juga gagal. Mumpung sekarang masih ada waktu, kita maksimalkan, kita unggah, kita berdoa lolos, itu maksimal usahanya. Gitu ya. Tapi kalau mepet-mepet ya belum maksimal usahanya. Itu motivasi teman-teman ya. Motivasinya ya kita belajar serius. Nanti kalau PKM-nya berhasil seperti tadi ya, berkembang, untungnya banyak, beli rumah, segera nikah, buat sekolah. Oke ya, tetap jadi guru SD gitu. Itu saja dari saya kembalikan ke Ustazah Putri. Monggo Ustazah Putri. Baik, alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz, selamat, luar biasa ini ya. Tadi materinya lengkap dan detail, betul-betul dibimbing dari awal gitu ya, dari kerangka karangan, kemudian judul-judul, kemudian cash flow, juga pengutipan sampai ke Mendeley, itu juga diajarkan bagaimana mulai dari install sampai ke penerapan di tulisan. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari yang disampaikan Ustadz Slamet,
Sekali lagi ya teman-teman, ini kita usaha maksimal. Tidak ada lomba yang lain yang kita benar-benar ganti kuliahnya dengan itu ya, kecuali PKM. Coba 3 pekan kita nggak kuliah hanya mengurusi PKM. Itu artinya ini sangat penting gitu ya. Tidak ada lomba yang lain bisa sampai seperti ini. Gitu. Maka dari itu silakan teman-teman maksimalkan ya, harus unggah. Dan syaratnya untuk mengunggah itu meskipun proposalnya teman-teman sudah lengkap, tapi kalau belum saya buatkan akun, belum saya buatkan tempat untuk upload, nggak bakal bisa. Gitu ya. Oleh karena itu saya harapkan hari ini fix dulu judulnya, karena judul itu tidak bisa diedit teman-teman, juga tidak bisa saya edit. Jadi harus ngulang dari awal kalau teman-teman judulnya ganti. Gitu ya. Nah, sudah 8.56, nanti 2021 jam 9 ada kuliah. Ini saya sampaikan sedikit lagi, semoga untuk judul nanti teman-teman bisa lebih maksimal ya. Saya tunggu judulnya hari ini. Ini kita lihat kalau kita mimpinya ke PIMNAS, maka judul-judul yang kita lihat itu yang di PIMNAS ya, bukan judul-judul penelitian biasa atau judul-judul PKM biasa. Itu ya. Nah, ini misalnya contoh yang PKMK. PKMK itu pasti ada sesuatu yang unik gitu ya. Ya tidak hanya PKMK ya, semuanya. Semuanya pasti ada yang unik. Misalnya judulnya apa tadi punya Ustadz Selamat Mas Yazid itu Pengalengan ya, Pengalengan, kemudian apalagi kekhasannya di eco packaging gitu ya. Nah, kalau kita lihat judul-judul ini, mau PKMK, PKMKC, atau mungkin yang PKMM ya, kalau sekarang PKMPM. Nah, ini pasti ada uniknya. Si masa aplikasi penyusun menu makanan lansia, Panti Wreda Harapan Ibu Kota Semarang. Nah, itu pasti ada kekhasannya dan juga urgensinya gitu, juga kreativitasnya ya. Nah, itu saya harapkan teman-teman bisa baca-baca lagi sambil dilihat, oh judul saya kurang apa ya, kurang menarik apa gitu. Nah, nanti kalau sudah dikonsultasikan ke Ustadz Ustadzah, kemudian kalau sudah fix segera chat ke saya agar saya buatkan tempat untuk upload, baru nanti teman-teman bisa upload gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih Ustadz Ustadzah dan juga teman-teman sekalian. Insya Allah semoga kita sudah berusaha dengan maksimal. Semoga Allah juga mengijabah doa-doa kita, hasilnya juga maksimal ya. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf juga ya kalau sering saya calling, sering saya malah marahi gitu ya. Ya itu maksud saya adalah mendidik teman-teman gitu. Jadi tidak ada yang mudah, tidak ada yang nyaman. Kalau dimarahin ya didengerin, itu insya Allah untuk kebaikan teman-teman sekalian ya. Harus tangguh ya. Oke, terima kasih dari saya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya N ya. Ya.